Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi masa pubertas dan cara menjaga kesehatan reproduksi. Pubertas atau dikenal juga dengan istilah akil balik merupakan bagian dari perkembangan manusia. Masa pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, sikap atau perilaku, dan pematangan organ reproduksi. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Laki-laki dan perempuan akan mengalami sejumlah perubahan fisik dan perilaku saat melewati masa pubertas. Perkembangan manusia ditandai dengan kemampuan dan struktur tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Nah, perkembangan tersebut mencakup perkembangan emosi, intelektual, dan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, di sini dapat kita pahami kalau misalkan pada masa pubertas tersebut, kita bisa melihat Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak pada usia 10, 11, 12 sampai ke 15, 16 tahun itu masa-masanya masuk ke dalam masa pubertas tadi. Yang mana masa pubertas kalau misalkan dapat kita lihat seorang laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah mulai menyukai lawan jenisnya masing-masing, ya. Yang mana dia harus kita arahkan tersendiri supaya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini pada masa-masa pubertas tersebut si anak itu mencari jati diri yang sebenarnya. Dia ingin terus mencari keinginan seperti apa, cita-citanya seperti apa, dan ketika ada yang melarang, misalkan Bapak Ibu melarang kegiatan si anak tersebut, apa yang akan terjadi pada anak tersebut? Dia pasti bakal ngambek, dia pasti bakal marah, karena dia ingin mencari apa yang diinginkan oleh dirinya. Misalkan berkumpul sama teman-temannya, negong lah, inilah, itulah, tapi tetap kita selaku orang tua harus tetap bisa mengarahkan supaya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dilansir dari buku ada yang berubah pada diriku. Berikut adalah ciri masa pubertas. Yang pertama, yang satu, perubahan pada laki-laki masa pubertas ditandai dengan dihasilkannya dan dikeluarkannya sel kelamin pria atau sperma pada organ reproduksi laki-laki. Ini menjadi tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki sudah berfungsi. Ciri fisik atau perubahan sekunder yang dialaminya adalah tumbuh jakun di bagian leher, kemudian mulai tumbuh kumis dan janggut, tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kelamin, suara berubah menjadi lebih berat, dada tampak bidang, dan bau tubuh. Nah, itu contoh dari perubahan pada laki-laki di masa pubertas. Kemudian perubahan perempuan, di ciri utamanya perubahan pada perempuan saat mengalami masa pubertas adalah menstruasi. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan mengalami sel telur setiap bulan. Jika tidak dibuahi, proses menstruasi pun terjadi. Berikut adalah ciri-ciri fisik pada masa pubertas yang terjadi pada perempuan. Tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kemaluan. Kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, pinggul mulai melebar. Dan yang keempat, suara menjadi lebih melengking atau nyaring. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Nah, kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi,
yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Sistem reproduksi sendiri diperlukan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan, melindungi, serta mengangkut sel telur dan sperma. Nah, sel telur itu adanya pada perempuan, sperma itu adanya pada anak laki-laki, yang mana sel telur itu dihasilkan pada ovarium ya, ovarium yang terdapat pada perempuan, sel sperma itu dihasilkan dari testis yang ada pada anak laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki sistem reproduksi yang berbeda, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukungnya. Organ dari sistem reproduksi wanita meliputi vagina, rahim atau disebut juga dengan uterus, ovarium, tuba palopi, dan pulpa. Sementara sistem reproduksi pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum atau dikenal dengan istilah buah zakar. Cara menjaga organ reproduksi diantaranya, yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam sini diganti minimal 2 kali sehari, minimal itu Bapak Ibu ya. Yang keempat, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. 5. Bagi wanita, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal dot karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Yang keenam, bagi wanita sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Cara menjaga kebersihan saat menstruasi dapat dilakukan dengan yang pertama, pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Kedua, ganti pembalut secara berkala antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Ketiga, bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Keempat, cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Dan yang kelima, rutin mengganti celana dalam untuk menghindari resiko tidak nyaman pada area sekitar vagina. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.